Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart students. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini berjumpa kembali dengan Usanti. Kita akan belajar di pembelajaran tematik kelas 3, tema 5 subtema 3 SD Muhammadiyah program unggulan Botok yang akan dipresentasikan oleh Usanti, Ustika dan Usfiska. Muatan pelajaran yang pertama, PKN, bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Indonesia terkenal akan keberagaman hasil alam, adat istiadat maupun budaya. Berbagai keberagaman kekayaan daerah membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Dalam keberagaman, kita harus saling menghormati perbedaan. Keberagaman kekayaan daerah membuat kita semangat untuk mengembangkan dan melestarikannya. Bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Sikap toleran perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam suku di Indonesia yaitu suku Jawa, suku Dayak, suku Asmat, suku Batak, dan masih banyak yang lainnya. Adanya perbedaan suku, kita harus hidup rukun agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Bersatu dengan semua teman tanpa membedakan suku menunjukkan bahwa kita menghargai jasa pahlawan yang telah bersatu demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersatu dalam keberagaman tarian daerah. Indonesia kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman budaya contohnya adalah tarian daerah. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita harus bangga. Keberagaman tari daerah di Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Tari Salman dari Aceh merupakan salah satu contoh tari yang terkenal. Saling menolong dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia harus saling tolong-menolong demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, maupun sosial. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Muatan pelajaran selanjutnya, Bahasa Indonesia. Pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai peta pikiran. Peta pikiran dari teks tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelumnya, dibuka dulu buku bupenanya ya. Pada teks pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, di buku bupena halaman 53-54, kita dapat membuat peta pikiran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Cara membuat peta pikiran. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, temukan pokok-pokok informasi setiap paragraf. Yang ketiga, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, untuk membuat peta pikiran, yang pertama kita tulis dulu judulnya. Pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita lihat di paragraf pertama akan diperoleh peta pikiran sebagai berikut. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Lalu paragraf kedua peta pikirannya, perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Paragraf ketiga peta pikirannya, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan. Dan paragraf terakhir yang keempat,
Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Materi selanjutnya melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Kalimat pada teks percakapan ada yang belum lengkap karena sebagian kata dihilangkan. Kalimat yang belum lengkap itu disebut kalimat rumpang. Nah, di sini Ustazah punya contoh kalimat rumpang. Pada bagian atas terdapat kata-kata jawaban dari kalimat rumpang. Ustazah ambil contoh satu pembicaraan Fitri dan Lani. Nah, pada saat Lani berkata, "Aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di titik-titik, tetapi hujan." Nah, pada kalimat itu, jawaban yang paling tepat yaitu kantin. Nah, jadi Lani berkata, "Aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di kantin, tetapi hujan." Selanjutnya, anak-anak bisa berlatih mengerjakan sendiri ya. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia yang terakhir, menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah mengalami kejadian yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Misalnya, kita tidak bisa bermain di halaman bila cuaca hujan. Kita mengenakan jas hujan untuk melindungi diri dari hujan. Kita mengenakan pakaian yang mudah menyerap keringat ketika udara panas, atau kita lebih banyak minum dingin saat udara panas. Nah, hal-hal yang harus dituliskan dalam menulis pengalaman antara lain: 1. Apa kejadiannya? Yang kedua, tempat kejadiannya. Yang ketiga, kapan terjadinya? Yang keempat, siapa yang ikut dalam kejadian itu? Dan yang kelima, bagaimana kamu mengatasi kejadian itu? Muatan pembelajaran matematika menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikannya, jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan angka pembilangnya. Contohnya, cuaca di luar sedang hujan. Ibu Dedi menyajikan kue untuk keluarganya. Ibu Dedi memotong sebuah kue menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian kue diberikan kepada ayah, dan 2/4 bagian diberikan kepada Dedi. Sisa kue ditaruh di atas meja. Berapa bagian kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi? Jawabannya, 1/4 bagian ayah ditambah 2/4 bagian Dedi. Jika kita lihat, 1/4 dan 2/4 memiliki angka penyebut yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan angka pembilangnya saja. 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jika diwujudkan dalam gambar, akan menjadi seperti ini. Nah, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Contohnya, Ibu Fitri membeli 1 loyang kue yang terdiri dari 6 potong kue. Dalam 1 loyang terdapat beberapa taburan berbeda. Banyak potongan kue dengan taburan daging ada 1/6 bagian atau 1/6. Taburan jamur 2/6 bagian, dan taburan ayam 1/6 bagian. Berapa bagian kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam? Jawabannya, 1/6 bagian daging ditambah 2/6 bagian jamur ditambah 1/6 bagian ayam. Nah, dari ketiga pecahan tersebut memiliki angka penyebut yang sama. Jadi, kita tinggal menjumlahkan angka pembilangnya saja. 1 tambah 2 tambah 1/6 sama dengan 4/6.
Muatannya selanjutnya adalah SBDP, kreasi karya dekoratif. Sekarang kita akan belajar kreasi karya dekoratif. Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif, yaitu unsur titik, unsur garis, unsur bidang, dan unsur warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain batik, poster, bingkai foto, guci, dan perabotan rumah tangga. Nah, kita bisa lihat bersama di bawah ini adalah contoh dari karya dekoratif. Ada batik, ada bingkai foto, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya anak-anak bisa pelajari sendiri. Selanjutnya, kreasi garis pada karya dekoratif. Unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif, misalnya garis horizontal atau garis lurus, ada garis lengkung, dan juga ada garis gelombang, dan masih banyak yang lainnya. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan di pembelajaran tema 5, subtema 3. Ustazah harapkan anak-anak tetap rajin dan semangat dalam belajar ya, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.